teman-teman, jadi sekarang tuh udah jam setengah 12 malam ya teman-teman, dan kita itu belum ada yang tidur. Biasanya sih udah pada tidur ya, cuman malam ini tuh karena ada tragedi ya. Jadi tuh ada 2 orang teman kita yang kabur dari rumah majikan. Tadi sore sih udah sempet nyampe di agent, kemudian karena agent tuh nggak mau disalahkan ya, nggak mau dituduh sebagai penadah, jadi anaknya itu disuruh pulang lagi ke rumah majikannya. Dan ternyata setelah sampai di rumah majikannya itu, anaknya itu nggak dikasih masuk loh teman-teman. Kasihan banget, jadi majikannya tuh katanya sih yang laki-laki tuh orang Hong Kong, sedangkan perempuannya itu orang Korea, dan mereka itu ambil pembantunya sekaligus 3 ya, kayak orang berduit, tapi ketiga-tiganya itu dizolimi ya. Antaranya katanya setiap malam tuh tidurnya sampai jam 3 malam. Nggak tahu apa yang dikerjain ya sampai jam 3 malam itu, Masya Allah ya. Jadi kalau teman-teman yang selama ini mengira kehidupan TKW Hong Kong tuh enak gitu ya, mainan HP, digaji tiap bulan. Sebenarnya tuh kalau yang nasibnya kurang beruntung tuh kehidupan di Hong Kong tuh sangat keras ya teman-teman. Tadi kata teman aku anaknya tuh sampai badannya tuh kurus banget ya, kayak kelihatan banget kurang makan, kemudian tertekan. Kemudian kita tuh kalau siang malam dikomplain, dimarahin itu kita tuh otak tuh malah kayak ngeblank ya. Jadi ngerjain ini salah, ngerjain ini lupa, dan itu tuh semakin membuat majikannya tuh semakin galak, semakin beringas kayak gitu. Sampai anaknya itu kabur. Jadi kita semua ini sekarang sedang menunggu anaknya itu nyampe ke boarding ya. Karena katanya anaknya itu nggak dikasih masuk dari sore itu sama majikannya. Dan dia itu nggak bawa barang apa-apa, cuman satu badan aja keluar dari rumah majikan itu ya. Kasihan banget ya teman-teman. Ini kita semua masih menunggu. Ada teman aku di sini 1 orang, dia lagi asik sama HP-nya. Dan di dalam juga masih belum pada tidur semuanya. Kita tunggu anaknya datang, kita dengar cerita selengkapnya kayak gimana ya teman-teman. Sini masuk aja. Duduk itu kursinya buat dia yang baru datang. Duduk aja. Sok mau minum tah? Kenapa kalian pada bawa HP semua? Duduk aja deh, duduk aja. Iya mau mandi, mau makan. Ya Allah kasihan banget ya. Kok kalian bajunya bisa samaan? Ya duduk aja nggak apa-apa Cek. Kita di sini banyak temennya ya. Enggak dong. Ini kita semua di sini jangan heran ya, ini sama-sama semua lagi pada nunggu visa. Kenapa sih An? Makan dulu nak. Orang mana? Jawa Tengah. Oh. Ya udah aman di sini, udah nggak usah mikirin. Mau sama nasi enggak? Diaduk dulu, sok diaduk. Ini sausnya sambahan sausnya apa? Ingat anak aku. Iya aku juga ngeliat ingat adekku. Umurnya 22 sama kayak anak aku. Mbak, ikan yang 1 tahunnya gajinya lancar? Enggak. Dipotong tanpa sebab. Pertama kali keluar negeri Tanok. Iya, aku biar makan dulu. Makan dulu. Mana sih? Tadi bilang Banyumas ya. Itu ya yang Banyumas. Yang satu Banyumas. Yang tadi mana? Purwodadi. Purworejo. Yang makan dulu. Iya makan. Sok diangkat biar itu. Diangkat. Iku motoan kosoan. Nah ini meja kita ini. Hari nasi baru jadi tambah sekali dimarahin. Iya. Ya waktu disuruh pulang ke rumah majikan lagi itu jam berapa? Tadi aku siang itu di sana loh jam 5:30 ya. Jam 5:30. Sekarang jam 11 loh. Sekarang dia bisa. Iya, bayangin coba jam segitu nggak makan, nggak sekarang nanti ikhlasin untuk. Jadi umurnya itu baru 22 ya guys. Aku tuh benar-benar jadi inget anak aku gitu, bener. Dari pertama lihat dia aku tuh udah kayak ya Allah, anak aku tuh setiap bulan masih aku kirimin duit ya, dia udah bisa kerja sendiri gitu ya. Ya sabar ya. Anak aku setiap bulan masih aku kasih makan, belum pernah tahu rasanya gimana kerja keras ikut orang ya.
Kamu di sini udah aman, nok. Udah jangan pikiran macem-macem ya. Udah makan yang kenyang, mau mandi pakai sampo punya siapa aja nggak apa-apa. Wah, ini tuh siapa? Yang bakul. Jadi buat anak aku kalau lagi nonton video ini, lihat nih Cung, ini seumuran kamu, udah kerja keras ke luar negeri, ketemunya orang gak baik. Kerja berapa tahun, Nok? 1 bulan. Astagfirullahaladzim. Terus kenapa ya majikannya itu nyari yang enon kalau nggak siap nanggung resiko ya? Namanya enon kan harus diajarin ya. Terus semua kayak paspor, data diri itu di kita semua. Terus kita kalau mau berhubungan kayak kabarin keluarga tuh nggak boleh. Kamu dari Indonesia bawa HP padahal? Iya. Oh, tapi HP mah dibawa? Oh, iya. Nggak boleh dipakai gitu. Halo, assalamualaikum, Mem. Tadi telepon ini nggak diangkat. Kamu udah sampai mana? Sudah sampai sini, Mem. Sudah. Windy mandi, Mem. Dia lagi makan, Mem. Lagi kusuruh makan. Ngomong dekat Kurdi, ngomong nih. Nasi dekat Kurdi. Mana itu enakan Kurdi? Bisa jadi masalah gimana? Windy-nya mandi, Mem. Ini mandi, tapi kamu udah di Kurdi. Sudah. Tadi yang kedua. Iya. Aman ya? Iya. Cucunya baik-baik, Mem. Hah? Cucunya baik-baik. Ya, cicinya baik-baik. Si Mari, dengerin saya. Kamu kenapa masih PAW pacar? Kamu orang susah dari negara, orang susah dari panik. Mereka tuh orang bisa ngapa-ngapa. Oh, Iya, Mem. bisa gue kan ikutin arahan. Bisa, Mem. Ya, dan bisa itu orang kepikir atau memberikan kebaikan orang kepikir gue kasih. Orang anak jangka waktu, orang bisa menentukan. Maksudnya apa? Iya, Mem. Maaf, Mem. Nah, istirahat nanti aku sama nih. Iya, Mem. Iya, Mem. Makasih, Mem. Pani, gue naik pani, apes ikut. Kamu udah tidak? Baru 22, Mem. Besok apa sih penting gue kalau ini ikutin arahan. Iya, Mem. Iya, Mem. Paham, Mem. Ya, wes bagi dia rutin. Gue sih kendel dulu. Yang penting bener. Iya, Mem. Nah, istirahat ya. Iya, Mem. Anak papa WA. Iya, Mem. Siap, Mem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak buahnya Miss Weni. Iya, Bos PT. Oh. Dari PT ya? Iya. Dia kalau ada apa WA, tapi kenapa tadi? Bisa nok mangan dikit. Maksudnya tuh jangan ngasih tahu pacarnya. Jadi kan orang rumah kan heboh, dikiranya dia kemana, dikiranya nggak ada yang tanggung jawab gitu loh. Jadi orang keluarganya tuh apa sih namanya tuh, mendesak orang PT gitu, neror, dikiranya nggak ada yang tanggung jawab. Ya nggak bisa disalahkan juga ya, namanya kan keluar dari rumah majikan ya, khawatir loh. Berarti yang berani ini kayaknya, yang tadinya nggak berani. Jadi ini kan baru sebulan udah berani kabur ya. Kalau kita sakit ngapain kita bertahan lama-lama ya kan? Lihat lo dia kayak Iya bener. banget aku nggak ngechat sih tahun lalu dia aku yang jemput dari bandara. Oh dia itu ya. Ngechat aku nggak mau soalnya aku juga kan agent maksudnya bukan. Dia taunya kamu aja tuh An, nggak tahu mau minta tolong kemana lagi gitu. Mantu aku juga lagi daftar ke PT ya, umurannya segini, kecil-kecilnya segini, belum dapat job udah berapa bulan. Dengar kabar kayak gini kan aku makin khawatir ya. Itu masih ada satuan. Sana bikin sendiri. Kamu kan anak lama. Minta ini aja.
PT-nya PT mana sih, no? MPU Kewenangan Purtowinangun, Kemen. Kebumen. Oh. Di Indo tunggu berapa bulan? 1 bulan. Cepet ya. Menantu aku udah berapa bulan loh nggak dapat Adikku loh 9 bulan. Iya ya. Memang rezekinya dia, cuman di Iya. sini Tapi alhamdulillah dia udah mau finish, udah setahun lebih. Hmm. Baik. Yang gitu lah, tambah nasi nih. Ini sama nasi Nuk. Mungkin belum nafsu makan Iya, jadi karena masih kaget lah. Tapi tadi enggak itu dia ya. loh siang katanya makan mie 1. Naik apa di Mongkok? Ke Mongkoknya pakai MTR ya? pakai patah dong punya. Ini pada dong. Baru beli. Oh. Terus kamu baru 1 bulan udah dikasih gaji? Belum sama. Harusnya hari ini kan gajian. Berarti pas sebulan. Dari konfirmasi. Memang dari benar itu An. Nanti itu kayaknya harus majikannya problem banget itu. Lagi mas ya? Purworejo. Yang satunya lagi Banyumas. Hanya sekali lagi tak gitu. Udah nanya 6 kali kayaknya di bagian sini. Nanti besok kamu ngobrol sama orang agent itu ngomong. Lirik udah ya. Kamu cirenin yang nanya udah 4 kali siapa? Ya, jadi mereka berdua itu habis selesai mandi, cuman mereka belum mengerti ya kondisi kamar mandi kita tuh karena airnya mampet. Jadi kalau habis mandi tuh harus diserokin begini. Ya kita maklumin ya karena dia orang baru. Ini ada Cece yang baik hati menyerokin. Menyerokin airnya bekas mereka mandi. Jadi beginilah keadaan boarding kita guys. Walaupun VIP itu ada minusnya ya. Minusnya itu saluran airnya itu mampet. Jadi kalau habis mandi harus diserok dan mereka itu belum pada paham. Nok, nanti lain kali kalau mandi airnya kalau udah diserok ya. Diserok pakai serokan air. Soalnya itu jalan airnya tuh mampet nggak bisa turun kalau nggak diserok tuh airnya nggak bakalan hilang sampai pagi. Ini yang tadi interview pilih kamu, mau ngambil kamu sebenarnya mau apa enggak gitu kan. Nah dari interview itu bagus gitu loh, aku suka gitu. Pas sampai ya gitu. Antangan kamu apa harus begitu Tan? An, satu kata buat majikan dia. Tanco. Di sana, Udah mandi sana, udah mandi kok. Udah mandi kok. Udah tadi istirahat ya. Jadi kalau itu atas nama ini kok orang cantik itu orang dijamin ya. Anak-anaknya sudah pada mandi, sudah pada makan, sekarang lagi pada nyuci piring. Yang satu masih mandi. Jadi yang satu tuh berapa tahun? 1 tahun lebih ya? Oh, enggak, dia kerjanya tuh yang satu tuh 1 tahun, yang satunya itu baru 1 bulan guys. Yang 1 tahun ini yang badannya kurus banget tuh dia tuh kayaknya mentalnya udah kena gitu. Jadi selama 1 tahun itu dia nerima gaji itu setiap bulannya selalu dipotong guys. Jadi gaji dia kan harusnya 4780 ya, tapi dia setiap bulan tuh nerimanya tuh paling 3.500 gitu. Sedangkan menurut aturan kan kalau sebulan tuh kita majikan tuh nggak boleh memotong gaji kita lebih dari $300 ya. Jadi majikan itu menyalahi aturan dalam segala hal kayaknya. Ini tuh kalau majikannya dituntut sebenarnya kena ya. Cuman kalau nuntut majikan itu prosesnya lama ya guys. Kita tuh harus mengikuti sidang itu selama 6, 7 sampai 8 bulan dan itu kita tuh nggak boleh kerja, stay di boarding. Ya otomatis kita harus pegang duit untuk makan ya, walaupun oke lah boarding disediakan sama agent ya, tapi kan kita tetap butuh pegangan. Temen beli ini, makan ini, kita kan masa mau minta terus kan otomatis. Jadi ini pilihan yang sulit ya. Mau melaporkan majikan, kita harus siap resikonya menghadapi sidang itu prosesnya paling cepat itu 6 bulan. Dan kalaupun ketok palu ya, hasilnya apa, paling majikan didenda dan dipenjara ya. Atau alternatif kedua kita minta pulang tanpa mengkasuskan majikan gitu.